Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rizal Dermawan dari S4106. Di sini saya akan menjelaskan tentang Business Intelligence. Di sini ada data warehouse. Apa sih yang dimaksud data warehouse? Adalah kumpulan data historis yang tersimpan dalam tempat penyimpanan elektronik atau database dengan desain yang khusus yang tidak terlibat dalam kegiatan operasional harian perusahaan yang sifatnya biasanya diakses hanya untuk dibaca atau read only dan dapat menampung data yang sangat besar selayaknya sebuah gudang untuk keperluan pelaporan dan analisa. Apa sih business intelligence itu? Yaitu di sini adalah seperangkat proses, arsitektur dan teknologi yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, yang mendorong tindakan bisnis yang menguntungkan. Ini adalah serangkaian perangkat lunak dan layanan untuk mengubah data menjadi kecerdasan dan pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti. BI memiliki dampak langsung pada keputusan strategis, taktis, dan operasional bisnis organisasi. Business intelligence ini mendukung pengambilan keputusan berdasarkan fakta menggunakan data historis daripada asumsi dan firasat. Alat business intelligence melakukan analisis data dan membuat laporan ringkasan seperti dashboard, peta, grafik, dan bagan untuk memberi pengguna informasi intelijen terperinci tentang sifat bisnis. Mengapa BI itu penting? Pertama yaitu untuk melakukan pengukuran. Membuat KPI atau indikator kinerja utama berdasarkan data historis. Identifikasi dan atur tolak ukur untuk berbagai proses. Yang ketiga, dengan sistem bisnis intelijen, organisasi dapat mengidentifikasi tren pasar dan menemukan masalah bisnis yang perlu ditangani. BI membantu visualisasi data yang meningkatkan kualitas data. Dan dengan demikian, kualitas pengambilan keputusan. Sistem BI dapat digunakan tidak hanya perusahaan tetapi juga UKM. Atau di sini yang dimaksud seperti usaha kecil dan menengah. OLTP. OLTP ini yaitu Online Transaction Processing atau OLTP adalah sebuah sistem database yang mencatat kegiatan operasional bisnis perusahaan sehari-hari. Sistem database ini yang biasa digunakan untuk sistem informasi sehari-hari. Di sini saya akan menyimpulkan tentang skema OLTP database diagram human resource. Di sini ada beberapa tabel, yaitu ada 6 tabel yang masing-masing tabelnya ini ada yang disebut dengan employee department historis, ada departemen, ada shift, lalu employee, lalu job kandidat, employee by historis. Di masing-masing tabel ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang terutama untuk bagian apa aja sih yang ada di dalam employee department historis ini, yaitu ada business entity, department, start date, atau shift ID. Nah di sini nih untuk di mana bagian ini menjelaskan tentang dari mulainya kapan atau bagian shift-shiftnya siapa saja. Lalu setelah itu di bagian selanjutnya mengarah ke departemen dan shift, di mana di bagian shift ini ada nama, start time, end time, modified date. Nah, di sini menjelaskan tentang bagian siapa saja yang akan mendapatkan shift dan dimulai dari jam berapa dan mulai selesainya jam berapa. Di sini tertera pada di bagian tabel shift. Lalu setelah di bagian masih di bagian employee departemen history. Di sini mengarahkan dengan departemen. Di sini ada beberapa, yaitu ada name, group name, dan modified date. Setelah itu si employee departemen history ini akan melanjutkan ke employee. Di sini ada beberapa, yaitu ada login, shift, job title, tanggal lahirnya tanggal berapa, dan lain-lainnya. Nah,
keuntungan di sini yaitu agar mengetahui dan agar terstruktur bagian-bagian apa yang harus dikerjakan seperti berikut. Dan lalu bagian terakhir ini ada job candidate dan employee story, di mana bagian ini menjelaskan tentang bagian ada beberapa business entity, job candidate, dan di employee pay story ada bisnis, rate, dan change date, ada rate, dan lain-lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.